salah satu kasus dari aplikasi akuntansi yaitu UD Dewata Komputer. Sebelum itu, perkenalkan saya Ari. Aku Julia. Aku Lani. Aku Sekar. Gak perlu lama lagi nih, yuk kita tonton selanjutnya. Next. Oke, kita bisa lanjut aja dari yang pertama, yaitu membuka aplikasi Mayo. Jadi di sini ada dua pilihan, ada yes dan juga no. Kita bisa klik yes. Lalu kita bisa klik create untuk membuat file baru. Oke, di sini ada new company file assistant. Yang pertama kita masukin nama perusahaan. Yang di sini nama itu adalah UD Dewata. Oke, untuk addressnya itu di Jalan Dekat Banyu Oh nomor 512 dan besar. Oke, untuk phone nomornya itu 361 5572 17. Untuk fax numbernya, fax emailnya 0361 557218. Untuk emailnya kita bisa buat sendiri karena di sini tidak dicantumkan. Emailnya Udi Dewata Komputer Udi Dewata Komputer @gmail.com. Oke, kalau sudah kita bisa next. Untuk tahunnya di sini tercantum tahun 2016. Lalu untuk last month-nya itu yaitu bulan Desember. Untuk conversion month Januari. Untuk number of accounting period itu bisa 12 bulan. Setelah itu kita bisa next. Lalu pilih yang pertama, klik yang pertama, bisa next. Lalu di bagian sini, karena di sini perusahaan dagang, kita bisa klik retail. Untuk tipe of bisnisnya itu, karena ini Dewata Komputer, kita pakai komputer dealer. Oke, kalau sudah kita bisa next. Lalu kita bisa simpan di change. Kita simpan di mana ya? Di dokumen aja. Oke. Dokumen komputer. Komputer 1. Oke, kita save. Kalau sudah kita bisa next. Lalu selanjutnya ada dua pilihan di sini. Kita bisa klik yang setup asisten yang paling atas. Oke. Setelah itu, oh, sorry. Oke, next. Selanjutnya kita bisa masuk ke accounts. Masuk ke ada banyak fitur di sini, kita masuk ke account list. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti. Yang pertama di sini ada Activa. Aset ini diganti dengan Activa. Lalu klik OK. Untuk yang kedua ada Activa lancar, yaitu di current asset. Ini aktif lancar. Lalu untuk card kita buat di undeposit fund. Undeposit fund di jadi untuk nomornya jangan lupa kita ganti nomor kas 0100. Oke, selanjutnya ada Bank BNI, kita buat di current asset. Oke, karena nggak ada di sini kita udah pakai di sini, jadi kita buat ini.
Oke, karena aset Bank BNI, Bank Bapak namanya BNI kali ya guys. Nah, Bank BNI kita masuk ke piutang dagang. Piutang dagang kita buat di trade debitor. Trade debitor 102. 102. Piutang dagang. Lalu ada persediaan barang dagang di buat persediaan 0103 barang-barang. Lalu ada perlengkapan perlengkapan 0104 perlengkapan. Oke. Setelah itu ada aktiva tetap, kita buat di fixed asset, kita ganti aktiva tetap 9 tetap 9. Belum di oke, kita bisa cek dulu ya. Lalu ada peralatan peralatan 010 peralatan. Lalu ada AKM jenis peralatan, kita buat yang baru juga. Nomornya 011 ini 3 kali KM Penny peralatan KM Penny peralatan. Oke, untuk yang diaktiva sudah, kita lanjut ke liability. Oke, yang kedua itu liability atau kewajiban, kita bisa ganti di liabilities. Oke. Lalu ada hutang dagang, kita bisa ganti di bagian trade creditor. Untuk nomornya 0200 hutang dagang. Lalu ada hutang PPN, kita buat di GST liabilities. Bagaimana tadi ya, hutang PPN? Hutang PPN 0210 PPN. Hutang PPN. Lalu ada PPN keluaran, kita ubah di bagian GST collected dengan nomor 0201 PPN keluar. Lalu ada PPN masukan, kita ganti di GST page dengan nomor 0212 PPN masukan. Oke,
Untuk yang di kewajiban atau liability sudah selesai, kita lanjut ke bagian equity. Sekarang di bagian equity, kita ganti dengan modal. Lalu ada modal tuan tanahnya, kita ganti di bagian returned earnings dengan kode 0300 modal TN tanahnya. Oke, next kita ganti ke income. Untuk income kita bisa ganti dengan pendapatan. Lalu ada penjualan, kita ganti di bagian sales dengan nomor 0400 penjualan. Oke. Selanjutnya ada potongan penjualan, kita buat baru karena di sini tidak ada. Potongan penjualan dengan kode 0401 potongan penjualan. Oke, selanjutnya ada return penjualan, kita buat baru juga dengan kode 0402 return penjualan. Oke, setelah itu next kita ganti ke bagian cost of sales. Di sini kita bisa ganti di bagian HPP, di bagian cost of goods sales dengan keterangan HPP. Lalu kita ke bagian pembelian. Kita ganti di bagian discount given dengan kode 0500. Jadi apa ya? Potongan penjualan. Lalu kita ganti potongan penjualan. Potongan penjualan ya? Potongan pembelian. Pembelian. Untuk pembeliannya kita buat new karena di sini tidak ada. Pembelian dengan kode 0500. 0500. Sorry guys. Pembelian 0501. Oke, 0500 untuk pembelian. Oke. Setelah itu ada return pembelian, kita buat baru juga. Return pembelian dengan kode 0502. Itu pembelian. Lalu ada beban angkut pembelian, ada biaya angkut pembelian. Kita menggunakan new dengan kode 0503 biaya angkut pembelian. Oke, next kita ganti ke bagian expense. Di bagian sini kita ganti dengan beban. Lalu selanjutnya ada beban gaji, kita menggunakan ini wages and salaries. Kita ganti kodenya dengan 0511 beban
gaji. Oke. Lalu ada beban LAT, kita karena di sini sudah ada, kita bisa ganti, kita bisa membuat baru dengan kode 0512 beban LAT. Dan LAT, oke. Lalu yang terakhir ada beban angkut penjualan. Kita bisa ganti di prepaid dengan kode 0513 beban angkut penjualan. Oke, kita cek ulang guys, kita cek ulang dari hasil equity, income, cost as balance, dan space. Oke, kalau udah kita bisa kembali. Lalu kita lanjut ke linked account. Di sini kita bisa klik setup, lalu klik di bagian linked accounts dan klik di bagian sales accounts. Oke, di sini kita menggunakan piutang dagang. Di sini udah piutang dagang. Lalu untuk bank account for customer receipts kita menggunakan BNI. Oke, di sini karena sudah menggunakan bank BNI, jadi kita bisa next saja. Oke. Lalu yang kedua juga sama, tetapi yang membedakan yang tadi menggunakan sales accounts, yang kedua menggunakan purchase accounts. Oke, untuk liability account for tracking payables kita menggunakan hutang dagang. Oke, di sini udah otomatis. Lalu yang kedua adalah bank account for paying bills. Di sini kita menggunakan bank BNI lagi. Oke, otomatis karena sudah, jadi kita bisa next ke selanjutnya. Selanjutnya kami akan membuat neraca saldo. Kita buka setup, kita cari balance, kita cari account opening balance. Di sini kita masukin nominal uangnya. 10 juta. Bank 55 juta. Piutang dagang 5 juta. Habis itu persediaan barang dagang itu 158 juta. 3, perlengkapan 7.500. Lalu peralatan 5 juta. Akumulasi penyusutannya 1 juta. Habis itu hutang dagang. Hutang dagangnya kita 13 juta. 23. Terus modal tuan tanahnya itu 220.500. Oke, amount left-nya itu udah 0, jadi udah balance. Kita oke. Lalu kita pindah ke buku bantu. Kita klik card filenya, terus ke card list. Di sini kita klik customer, new. Kita masukkan nama customernya. Toko
Nirwana. Kodenya itu C1. Alamatnya Jalan Karya. Oh, Karya 23 Denpasar. Denpasar lalu ya punya 0361 567 895. Habis itu kontaknya Tuan is on to. Oke, terus kita new lagi. Toko Diva C2. Alamatnya Jalan PR Supratman 570 dan Pasar. Habis itu teleponnya 0361 58 33 80. Kontaknya Tuan Wayan Sudiarta. Oke, suppliernya New PT Nusantara satu Jalan Galunggung 570 dan Pasar. Indonesia. Kosong 31 566 333. Tuan Musa. Oke, new
PT Delta kedua dalam Candedes 30 dan pasar nomor teleponnya 0361 56 22 24 Tuan D. Oke, berikutnya kita klik list, kita cari text code, kita cari GST dan kita rubah menjadi PPN. Di sini saya ganti jadi pajak pertambahan nilai. Oke. Terus kita ke tahap selanjutnya. Baik, setelah itu kita klik setup, kita pilih balance, kita pilih customer balance, kita add sale, kita klik ini, kita cari toko Nirwana, use customer, kita ganti date-nya jadi 01/01/2016. Terus memonya itu saldo awal customer. Untuk awal customer itu 2 juta. Kita rubah text code-nya jadi NT. Oke, kita record. Oke, add sale lagi, kita pilih toko Dipa, date-nya sama, kita ganti memonya saldo awal customer. 3 juta, ubah jadi NT plus kita pindah lagi, kita klik setup, balance, supplier balance, add purchase, kita cari PT Nusantara, date-nya kita ganti 01/01/2016. Ini saldo awal supplier 8 juta 23 ini jadi NT. Oke, add purchase lagi, toko Delta, tanggal sama, ini ganti saldo awal
bayar 5 juta. Kita ini ente record. Oke. Kita close. Berikutnya kita akan membuat buku bantu produk. Kita cari inventory, kita klik adjust inventory, terus kita rubah date-nya 01/01/2016. Memonya saldo awal persediaan. Ini cari persediaan barang dagang. Use on, terus ini lagi Rp3.400.000. Ini sama juga, kita cari persediaan barang dagang. Kita use account, kita record, kita cancel, baik, sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ke transaksi di bulan Januari 2016. Yaitu transaksi yang pertama di tanggal 1 Januari, perusahaan dirasa perlu untuk mengambil uang kas tunai dari Bank BNI yang seharusnya 1 juta dan untuk dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Yaitu ke banking, ke spend money. Tanggalnya diganti ke tanggal yang sudah ditentukan oleh di modul, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2016. Dan kita masukkan jumlahnya, yaitu 1 juta. Lalu kasnya diganti ke Bank BNI. Lalu memonya itu mengambil uang dari bank. Lalu akunnya itu kas. Lalu use account. Dan kita Ctrl R, apakah sudah masuk atau belum? Jika sudah, lalu record. Yang kedua, yaitu di tanggal 2 Januari, perusahaan mengambil barang dagang secara kredit dari PT Nusantara. Itu masuknya ke enter purchase. Kita masukkan dulu nama PT-nya, yaitu PT Nusantara, lalu supplier, nanti teks inklusifnya itu tidak dicentang. Dan kita masukkan tanggalnya, yaitu 02/01/2016. Lalu kita ganti layarnya, ganti ke item, lalu oke. Dan bill-nya di sini yaitu 10. Langsung di tab aja. Dan kita masukkan Asus sebesar 10, dan di sini kita sudah masukkan harga unitnya itu sebesar 3 juta. Lalu tab dan langsung ke jumlah. Langsung ke bawah, yaitu kita pakai 10 unit. Tab dan
kita klik Lenovo. Tap dan kita masukkan price-nya yaitu 3.400.000, tap dan langsung ke jumlah hasilnya. Rate-nya itu 0 dan P2D-nya 0 dan balance due-nya itu 70.400.000. Klik Ctrl L. Dan jika sudah, langsung record. Yang transaksi ketiga yaitu di tanggal 4 Januari diterima sebagai pelunasan piutang dari toko Nirwana dan langsung ditransfer ke rekening Bank BNI sebesar 1 juta. Itu masuknya ke receive payment, sales receive payment. Kita cari ke toko Nirwana. Lalu amount-nya kita pakai 1 juta. Dan tanggalnya kita ganti ke tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 4 bulan 1 2016. Yaitu P2D-nya tidak diisi. Lalu memonya lunasan piutang. Lunasan piutang toko Nirwana. Dan kita klik amount update-nya langsung enter. Jika sudah, klik Ctrl R. Jika sudah masuk, langsung record. Langsung ke transaksi ke 4, yaitu di tanggal 5 Januari dikembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 2 Januari 2016 berikut berupa 3 unit Asus dan 2 Lenovo. Itu retur ke enter purchase. Enter purchase, klik PT Nusantara, use flyer, dan kita ganti tanggalnya itu ke tanggal 05 01 01 2016. Teks inklusifnya tidak dicentang, yaitu translate ke layout ya, diganti ke item dan kita isi min karena di retur kembalikan, yaitu sebesar 3, langsung tab dan Asus itu sebesar 3, tab dan ke bawah juga min 2, tab langsung klik Lenovo, use item, tab dan rate-nya itu 0, P2D-nya 0 dan balance due-nya 17.380. Lalu kita record. Oke, setelah di record kita lanjut ke register, lalu ke register dan sudah ditemukan PT-nya, langsung kita apply to purchase dan kita masuk dan kita pilih amount plate-nya, langsung enter dan record. Oke, ke transaksi kelima yaitu di tanggal 8 Januari dibayar hutang dagang atas pembelian tanggal 2 Januari dengan menggunakan dana Bank BNI. Itu masuk ke pay bill, purchase pay bill. Kita masukkan nama PT-nya dulu, yaitu tanggal 2 itu PT Nusantara. Masukkan data tanggalnya itu kita masuk tanggal 8/01/2016. Amount-nya kita masukkan setelah di
Lalu kita masukkan amount-nya sebesar 53 juta 020 juta. Terus langsung kita klik amount plate-nya yang di bawah dan enter. Lalu kita record. Oke, kita lanjutkan yaitu ke transaksi ke-6, yaitu tanggal 10 Januari perusahaan menjual barang dagang secara kredit pada toko Diva. Yaitu Oke, kita lanjut ke transaksi ke-6, yaitu di tanggal 10 Januari perusahaan menjual barang-barang dagang secara kredit pada toko Diva berupa seperti yang di modul. Jadi kita masuknya ke sales, ke enter sales. Kita klik toko Diva, lalu kita ganti tanggalnya di tanggal 10/01/2015. Lalu teks inklusifnya tetap tidak dicentang. Lalu kita klik layout, pilih item, dan kita tambahkan 30 tab dan tab sebesar 4.400.000 dan sudah ke total sebesar sebenarnya itu yang di modul itu salah angkanya, yang seharusnya itu 132 juta. Kita tab dan masukkan yang kedua yaitu Lenovo sebesar 10 unit. Lenovo this item dan masukkan harganya sebesar 4.400.000 dan harganya itu 44 juta totalnya. Lalu PPN-nya lalu flat itu 0, flat today itu 0, lalu balance nya sebesar 193.600. Ctrl F karena sudah masuk. Oke, lalu baik, kita lanjut ke transaksi ke-7, yaitu pada tanggal 11 Januari diterima pengembalian sebagian barang dagang yang dijual pada tanggal 10 Januari, yaitu penjualan kepada toko Diva, di mana pengembalian ini itu 4 unit Asus dan 2 unit Lenovo. Pengembalian ini bisa ke sales, enter sales. Kita bisa pilih toko Diva itu pada tanggal 11 Januari. Layout kita ganti ke item. Bisa kita ganti berapa barang yang dikembalikan. Jika retur, ingat diisi tanda minus. Yaitu Asus 4 unit, lalu 2 unit Lenovo. Di sini kita bisa lihat subtotalnya itu 26.400.000 dengan PPN atau taxnya itu 2.640.000 dengan total amount dan balance due-nya 29.040.000. Kita bisa Ctrl R untuk memastikan jurnalnya. Bisa seperti ini. Jika sudah yakin, bisa kita record. Oke, next kita ke register karena ini adalah retur dan kredit. Berarti kita bisa lihat ini sudah muncul perusahaannya yang diniin retur. Kita bisa apply to sell. Lalu kita bisa klik pada tanggal 10 Januari di amount update-nya. Jika out of balance sudah 0, dan kita bisa Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Ini. Jika sudah yakin, bisa kita record.
Next ke transaksi ke-8. Itu tanggal 20 Januari, di mana diterima cek Bank Mandiri untuk pelunasan piutang atas penjualan tanggal 10 Januari. Ini artinya itu pelunasan piutang dari toko Diva. Kita bisa klik toko Diva, kita masukkan ke receipt payment ya. Itu tanggal 20 Januari. Nomor receipt-nya itu seperti pada tanggal 10 Januari, itu total duitnya 164 560. Oke. So, kita bisa klik di sini. Jika out of balance sudah 0, kita bisa Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Ini ya, teman-teman. Kita sudah merasa yakin, kita bisa recall. Lanjut ke transaksi ke-9, yaitu dibeli barang dagangan dari PT Delta secara kredit, dengan perjanjian akan segera dibayar jika barang sudah diterima. Ini adalah pembelian barang dagang, berarti purchase, enter purchase. Kita bisa pilih suppliernya, yaitu PT Delta. Itu pada tanggal 25 Januari. Ingat diganti layoutnya menjadi item. Kita membeli barangnya itu sejumlah 6 unit untuk Asus. Itu harganya 3 juta. Lalu Lenovo 4 unit. Itu harganya 3.400.000. Totalnya itu 31.600.000. Karena perjanjiannya akan segera dibayar, artinya pay to day-nya itu diisi. Pay to day diisi dengan total amount-nya. Itu 34.760.000. Nah, jika balance due-nya sudah 0, berarti sudah balance ya. Kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Seperti ini teman-teman. Jika sudah yakin, kita bisa record. Klik menu. Klik oke. Sudah terrecord. Lalu next ke transaksi ke-10. Itu pada tanggal 27 Januari. Dijual barang dagangan kepada toko Nirwana secara kredit dengan sebuah perjanjian akan segera dibayar jika barang sudah diterima. Berarti sama seperti tadi, namun ini adalah penjualan. Itu enter sales. Kita bisa pilih itu toko Nirwana. Ingat diganti tanggalnya, itu tanggal 27 Januari 2016. Layoutnya juga diganti menjadi item. Toko Nirwana itu membeli 5 unit Asus dengan harga 4.400.000 ya. Lalu Lenovo juga 5 unit. Harganya juga 4.400.000. Dengan total 44 juta dan pajaknya itu 4.400.000, totalnya 48.400.000. Diingat isi pay to day-nya, karena sesuai modul itu perjanjiannya akan segera dibayar jika sudah diterima, atau artinya pay to day sudah diisi langsung ya. 48.400.000. Jika balance due-nya sudah 0, berarti sudah balance. Kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya seperti ini. Jika sudah merasa benar, bisa ikut. Transaksi ke-11 atau transaksi terakhir, dibayar berbagai macam biaya dengan menggunakan kas. Ini kita bisa input di menu akun, lalu record journal entry. Nah, itu jurnal umum ya teman-teman. Kita bisa isi dengan tanggal 30 Januari 2016. Memonya bisa kita isi pembayaran biaya.
biaya atau beban-beban bisa juga. Kita pilih akunnya, yaitu ada biaya listrik, air, dan telepon. Kita bisa cari di sini ke akun 6 itu biaya listrik, air, dan telepon atau beban LAT. Beban itu 600.000 ya. Beban itu selalu berada di debit ya jika kita membayar beban tersebut. Biaya gaji fasilitas 100, beban angkut penjualan 750, lalu beban angkut pembelian itu ada di akun 5 650.000. Karena kita menggunakan dana kas, berarti kita pilih akun kas untuk membayarnya. Nah, totalnya itu ada, oh maaf teman-teman, ini ada terrecord dia. Hapus. Itu sudah terhapus. Total dari kasnya itu kita membayar 2.700.000. Kita kontrol R untuk melihatnya. Nah, seperti ini ya, sudah benar. Kita recall. Baik, karena semua transaksi sudah terrecord, kita bisa mencocokkan jurnal-jurnal kita dengan yang di modul, yaitu pada halaman 143. Nah, ini adalah trial balance. Kita bisa cari di report akun, yaitu trial balance. Kita bisa display. Nah, ini sudah bulan Januari ya. Nah, kita bisa cocokkan itu di sini di modul totalnya itu 273.060. Sudah sama ya, 273.060. Lalu di sini juga 447.460. 47460. Oke, sudah balance. Kita lanjut ke jurnal profit and loss accrual. Kita bisa cari di profit and loss accrual, bisa display. Nah, kita ubah nih bulannya tuh bulan Januari. Ini juga bulan Januari, 31 Januari. Total pada Mayop itu ada 53.700.000, sedangkan di modul juga sama 53.700.000. Oke, kita close. Lanjut untuk memeriksa standar balance sheet, itu pada menu balance sheet, standar balance sheet, display. Ini juga sudah 31 Januari 2016. Totalnya di sini ada 274.200.000. Di modul juga sama 274.200.000. Baik, berarti sudah sama ya semua teman-teman jurnalnya. Sekian demo dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih.